six. Yes, yes, yes. Bagaimana kabar adik-adik? Masih tetap semangat dengan ibadah online-nya? Semangat terus ya adik-adik. Oke lah kakak-kakak dan adik-adik, kita akan mulai bernyanyi. Nyanyi kita sekarang mengangkat pujian Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Adik-adik, sekarang kita memasuki ibadah, kita duduk tenang yang bagus-bagus ya adik-adik. Kita mengangkat pujian kita dari buku ND HKBP 565 ayat 1 dan 2. Las rohaku lah memuji. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam titah kedua dan maksudnya. Marilah kita sama-sama mengucapkan titah kedua.
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. Demikianlah hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita bernyanyi lagi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaatnya. Kalau ada Kidung Jemaatnya adik-adik, dibuka ya. Kidung Jemaat dibuka dari nomor 36 ayat 1 dan ayat 2. Nanti ayat 2 kakak undang adik-adik untuk berdiri. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel untuk kita pada hari ini yaitu ayat bulanan yang tertulis dalam 2 Timoteus pasal 2 ayat 19. Adik-adik, mari dibuka Alkitabnya. 2 Timoteus 2 ayat 19. Marilah kita sama-sama membacakannya dan mengucapkannya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya
dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sekali lagi saya bacakan 2 Timotius 2 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Adik-adik sekolah minggu, apa yang mau Tuhan katakan dalam 2 Timotius 2 ayat 19 ini? Kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Dan dikatakan juga Tuhan telah meletakkan dasar yang teguh dan telah memateraikan kita. Artinya bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus, dosa kita, pelanggaran kita telah diampuni, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan berbahagialah, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Ya. Adik-adik, kita bernyanyi lagi. Kakak masih mengundang adik-adik untuk berdiri. Iya, kakak yakin semua adik-adik sudah berdiri. Ya, kita bernyanyi buat Tuhan. Kita nyanyi Saya Laskar Kristus. Pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siapa? Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik sekolah minggu, semua bangkit berdiri, ambil sikap berdoa. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Bibel. Adik-adik semuanya duduk yang tertib, persiapkan hatinya untuk mendengar firman Tuhan, dan juga persiapkan Alkitabnya. Nanti dibuka Alkitabnya ya. Sebelum itu kita bernyanyi, aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali, yang kedua kita nyanyikan dengan bahasa Batak. Ayo kita bernyanyi. Bahasa Bataknya ya. Doa umbege hatami Tuhan, nang doa umbege hatami Tuhan, ada sohatam bau bahon awon, marua sohatam bau bahon awon. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang bertahta dalam sorga, segala puji dan syukur bagimu Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberkati kami, memberikan kesehatan dan melindungi kami. Pada hari ini, di hari Minggu ini, kami bersuka cita dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami mengerti akan firman Tuhan dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Inang. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dipersiapkan Alkitabnya, dibuka Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang,
melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita semua pasti mengenal garam. Garam adalah salah satu bumbu yang ada di dapur. Dalam kehidupan sehari-hari, garam memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Garam memberikan cita rasa yang sangat luar biasa. Jika seseorang memasak atau mama kita masak makanan di rumah. Nah, jika makanan itu tidak diberikan garam atau kurang garam, tentunya makanan itu pasti akan hambar. Makanan itu pasti kurang enak sehingga kita tidak selera untuk menikmatinya. Dalam firman Tuhan pada hari Minggu ini, Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Apa yang mau Tuhan katakan untuk kita? Terlebih untuk anak-anak sekolah minggu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Artinya, kehidupan kita, tingkah laku kita harus bermanfaat untuk orang lain. Hidup kita harus menjadi contoh untuk orang lain. Misalnya, ketika ada teman-teman kita yang berantem, ada yang saling pukul-memukul, tentunya kita harus mendamaikan mereka. Kita harus memberikan contoh yang baik. Itu yang mau Tuhan katakan ketika Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 13 ini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan dan melakukan yang terbaik, baik melalui perkataan, melalui perbuatan, dan juga sikap kita kepada orang lain, sikap kita di rumah, dan juga sikap kita dimanapun kita berada. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, Yesus juga berkata kepada kita, kamu adalah terang dunia. Jadi kalau dikatakan terang, berarti jauh dari kegelapan. Coba kita bayangkan. Coba dulu adik-adik bayangkan. Jika adik-adik semua berada dalam ruangan yang gelap, mungkin ada yang takut. Pasti kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Itu sebabnya
Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Bahkan kita diibaratkan ibarat sebuah kota yang terletak di atas gunung yang tidak tersembunyi. Artinya, ketika kita dikatakan sebagai kota yang terletak di atas gunung, semua orang bisa melihat. Semua orang bisa memandang. Lalu ketika Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia," berarti kehadiran kita pasti membawa kebahagiaan. Kehadiran kita pasti membawa kedamaian. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, Tuhan Yesus mau berkata dan mengajarkan hal yang sangat berharga bagi kita pada hari ini melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16 ini. "Jadilah garam dunia, jadilah terang dunia, dimanapun adik-adik semua berada, baik melalui perkataan, baik melalui tingkah laku, sehingga orang lain akan melihat, wah, memang betul dia adalah seorang Kristen. Wah, betul dia adalah seorang anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya." Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan menguatkan kita untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini, memberikan contoh kepada orang lain dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami adalah garam dan terang dunia, dan kami adalah anak-anak Tuhan yang membawa kedamaian dan menjadi contoh kepada orang lain. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu untuk melakukan setiap firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibel Pro kita. Kita boleh melakukannya di setiap aktivitas kita setiap harinya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan kumpulkan persembahan terlebih dahulu. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, "Yesus menginginkan daku."
dengan ayat yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lemah, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihi kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.